Hai, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya. Dalam video kali ini, Mimin akan berkisah tentang Chris Armstrong, seorang wanita yang dengan tulus merawat mantan suaminya yang mengalami cacat pasca sebuah kecelakaan. Mengharukan lagi, suami baru Chris, James Armstrong, pun turut membantu merawat mantan suami istrinya tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kisah lengkapnya. Kristen dan Brandon Smith bertemu saat keduanya masih remaja. Brandon 15 tahun dan Kristen 16 tahun. Mereka bertemu saat keduanya bersekolah di satu SMA yang sama di Texas, Amerika Serikat. Selain satu sekolah, mereka juga jemaat dalam satu gereja dan sama-sama aktif di organisasi pemuda gereja. Mata biru dan senyum manis gadis yang kerap disapa Chris tersebut telah membuat Brandon jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta Brandon tak bertepuk sebelah tangan, gadis berambut pirang itu pun jatuh hati pada Brandon. Selain tampan, Brandon sosok ceria, humoris, dan mampu memberi rasa aman dan nyaman untuk Chris. Keduanya pun kemudian menjalin asmara. Chris cinta pertama bagi Brandon, begitupun Brandon cinta pertama bagi Chris. Romansa cinta remaja membuat hari-hari mereka di sekolah menjadi menyenangkan. Tak hanya berkutat pada PR dan galaknya guru matematika yang membuat sekolah terasa horor. Brandon dan Chris bisa merasakan serunya cinta remaja. Tak terasa waktu pun berlalu. Chris yang satu tingkat lebih tinggi dari Brandon pun lulus lebih dahulu. Terpisah jarak membuat hubungan mereka sempat renggang. Namun pada akhirnya hubungan mereka kembali terjalin saat Brandon lulus dan melanjutkan pendidikan ke universitas menyusul Chris. Kali ini hubungan mereka sangat serius dan sudah memikirkan masa depan menuju pelaminan. Tak hanya sekedar hubungan remaja yang ingin bersenang-senang. Mereka memimpikan rumah tangga yang bahagia. Chris dan Brandon akhirnya menikah pada Agustus 2006 saat usia mereka masih 20 dan 21 tahun. Pernikahan yang diberkati di sebuah gereja itu berlangsung hikmat dan sakral. Chris mengenang momen indah tersebut. Dalam balutan jas hitam, Brandon tampak sangat tampan dan berwibawa. Ia ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama Brandon. Tak akan ada yang bisa memisahkan cinta mereka kecuali maut. Begitulah janji setiap pernikahan Brandon dan Chris. Keduanya sama-sama belum menyelesaikan kuliah saat memutuskan menikah. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil bersama seekor dogo kesayangan. Meskipun sederhana, namun pasangan muda tersebut saling menyayangi, saling mendukung untuk masa depan mereka. Sementara waktu mereka menunda memiliki momongan sembari mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang mapan. Mereka sangat menyadari memiliki anak saat usia masih belia dan kehidupan ekonomi belum stabil tentu sebuah keputusan yang tak bijak. Selain merepotkan keluarganya nanti, tentu hal tersebut tak adil untuk anak mereka kelak. Harapan untuk memiliki anak nantinya adalah mimpi jangka panjang pasangan muda tersebut. Usai menyelesaikan kuliah, Brandon dan Chris pun merintis karir mereka demi memperkuat perekonomian keluarga kecil yang sedang mereka bangun. Perlahan namun pasti, gambaran keluarga impian yang mereka cita-citakan mulai terlihat. Seperti sebuah ungkapan, man purpose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Begitupun dalam kehidupan Chris dan Brandon.
Segala rencana yang telah tersusun tentang keluarga harmonis dengan riuh canda tawa anak kelak tiba-tiba buyar karena insiden mengerikan yang tak pernah Chris dan Brandon bayangkan akan terjadi. Suatu pagi di bulan November 2008, Chris yang kala itu sedang menyetir mobil menuju tempat kerjanya, dikagetkan oleh ponselnya yang tiba-tiba berdering. Ia berusaha mengangkat telepon sembari tetap berkendara. Namun di ujung telepon, suara yang menelepon meminta wanita berusia 23 tahun itu menepi karena ada hal penting yang perlu disampaikan. Brandon kecelakaan. Itulah kabar yang disampaikan. Seketika Chris kaget mendengar kabar tersebut. Dengan tangan gemetar, ia berusaha putar balik menuju rumah sakit di mana Brandon mendapat pertolongan. Ia tak tahu bagaimana kondisi suaminya, tapi instingnya sebagai istri mengatakan Brandon tidak baik-baik saja. Tiba di rumah sakit, Chris mendapati informasi bahwa suaminya mengalami tabrakan dengan sebuah truk saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Mobil merah yang dikendarai Brandon ringsek. Kondisi Brandon pun memprihatinkan. Pria yang baru 2 tahun dinikahinya mengalami cedera parah di kepalanya dan juga luka-luka di sekujur tubuhnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan Brandon mengalami cedera parah di otak. Selain mengalami cedera, otak Brandon sempat mengalami anoksi, suatu kondisi di mana otak mengalami kekurangan asupan oksigen. Secara medis, otak tak boleh mengalami keterlambatan suplai oksigen lebih dari 30 detik. Lebih dari itu, sel otak bisa mengalami kerusakan permanen hingga menyebabkan kematian. Akibat cedera ini, Brandon terbaring koma hampir 2 bulan. Kondisi Brandon sungguh menyesakkan dada. Chris tak tega melihat suami yang sangat dicintainya itu lemah tak berdaya, berada pada kondisi hidup dan mati dengan sejumlah alat medis yang menempel di tubuhnya. Setiap dokter memanggil Chris, wanita berambut pirang itu ketakutan. Jangan-jangan dokter akan memberikan kabar buruk tentang kondisi Brandon. Menurut dokter, seandainya Brandon bangun dari koma, kemungkinan Brandon akan mengalami cacat dan kehilangan memori ingatannya. Detik demi detik berlalu. Suasana di ICU tempat Brandon dirawat terasa lengang namun menegangkan. Hanya bunyi bedside monitor yang menemani hari-hari Brandon yang masih terjebak dalam koma yang panjang. Akhirnya setelah tergeletak 2 bulan di ICU, jari Brandon perlahan bergerak. Kelopak matanya sedikit demi sedikit terbuka. Brandon bangun dari komanya. Persis seperti diagnosa dokter yang merawatnya, Brandon kehilangan fungsi otaknya secara signifikan. Daya ingat Brandon sangat pendek. Ia hanya mampu menyimpan memori ingatan 10 detik dan selebihnya ia lupa. Tak hanya kehilangan daya ingat, Brandon pun nyaris kehilangan seluruh kemampuan motorik. Cedera pada otaknya menyebabkan pria berusia 22 tahun itu mengalami spasitas atau kekakuan otot. Brandon kehilangan kemampuan bicara, kemampuan berjalan, dan tangan-tangannya pun kaku. Brandon terpaksa harus banyak menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda. Chris pun berganti peran dari seorang istri menjadi pengasuh bagi Brandon yang hampir tak bisa melakukan apapun sendiri. Tak hanya itu, Brandon pun sulit diajak komunikasi. Brandon yang bangun dari koma benar-benar berbeda 180 derajat dari Brandon yang Chris kenal dulu. 5 tahun Chris dengan sabar merawat Brandon, mengantarnya terapi secara rutin untuk memperbaiki kondisinya. Luka-luka di tubuh luarnya memang pulih, tapi kemampuan motorik dan komunikasinya tak kunjung membaik. Suatu hari seorang teman berkata pada Chris, "Kamu jangan hanya tenggelam mengurusi Brandon, kamu masih muda, hidupmu masih panjang.
dan kamu berhak bahagia." Sontak perkataan sang teman membuat Chris tertegun. Tak bisa dipungkiri Chris masih muda. Kadang ia merindukan Brandon yang dulu, yang hangat dan memanjakan Chris sebagai seorang istri. Ia pun ingin menjadi seorang ibu dan memiliki anak. Melihat kondisi Brandon saat ini, rasanya tak mungkin mimpinya bisa terwujud bersama Brandon. Chris bergulat dengan hatinya sendiri. Ia tak tega kalau harus meninggalkan Brandon, namun ia pun ingin memiliki keluarga yang utuh, lengkap dengan canda tawa anak-anak. Tak mudah bagi Chris untuk mengambil keputusan, hingga akhirnya ia membulatkan tekad untuk melepas Brandon sebagai suami. Hatinya hancur berkeping membayangkan jika ia tak lagi bersama Brandon. Siapa yang akan dengan tulus merawat pria itu? Dengan berat hati, Chris mengajukan gugatan perceraian dan mengirim Brandon ke sebuah panti yang hanya berjarak 5 menit dari rumahnya. Dengan begitu, ia bisa sewaktu-waktu menjenguk mantan suaminya. Meski tak lagi sebagai istri, Chris ingin tetap merawat dan mengasuh Brandon. Ia tak tega jika harus membiarkan Brandon menjalani hidupnya sendirian di panti. Chris bahkan mengajukan diri untuk menjadi wali bagi Brandon. Prosedur resmi untuk mengadopsi mantan suaminya Chris jalani. Awalnya hakim ragu akan keseriusan Chris. "Jika nanti kamu menikah lagi dan memiliki keluarga baru, bagaimana nasib Brandon?" Sebuah pertanyaan yang membuat banyak orang terhenyak. Apa mungkin suami baru Chris nanti bisa menerima keputusan Chris untuk tetap merawat mantan suaminya? Namun Chris dengan tenang menjawab dan meyakinkan hakim bahwa tak ada hal yang berubah jika nanti ia menikah lagi. Chris memastikan bahwa suaminya akan menerima Brandon. Akhirnya hakim mengabulkan permohonan Chris sebagai wali Brandon. Chris kemudian merawat Brandon yang hampir membutuhkan perawatan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Waktu berlalu. Beberapa tahun kemudian, Chris mulai membuka hati untuk pria lain. Hingga suatu hari bertemu James, seorang teknisi. James merupakan duda beranak satu. Pada James, Chris menceritakan kondisinya, bahwa ia adalah warisah yang merawat mantan suaminya. Chris dan Brandon adalah sepaket yang tak bisa dipisahkan. Jika ia menerima Chris, maka harus bisa menerima Brandon. Jika tidak bisa menerima Brandon, maka hubungan mereka tidak bisa diteruskan. Beruntung James, pria berhati lembut, ia bisa menerima kondisi Chris dan bisa menerima kehadiran Brandon. Saat Chris pertama kali mempertemukan James dan Brandon, tampak keakraban terjalin di antara keduanya. Dalam keterbatasannya, Brandon mencoba menawarkan minuman pada James. James pun menunjukkan perhatiannya pada Brandon. Melihat kehangatan mereka, Chris sangat bahagia. Ia melihat ada harapan untuk masa depan hubungannya dengan James. James dan Chris akhirnya menikah pada 2015. Meski telah memiliki suami baru, perhatian Chris pada mantan suaminya tak berkurang. Bahkan ia kini memiliki James yang dengan senang hati ikut merawat Brandon. Dari pernikahannya dengan James, Chris telah memiliki 2 anak perempuan yang lucu, sehingga total mereka punya 3 anak. Dengan kehadiran James dan anak-anaknya, semakin banyak cinta untuk Brandon. Anak-anak Chris dan James memanggil Brandon Uncle Brando. Mereka sangat menyayangi Brando seperti paman sendiri. Chris dan keluarganya kerap membawa serta Brandon setiap kali mereka berlibur. Brandon di tengah keterbatasannya saat ini tampak menunjukkan ekspresi bahagia setiap kali berlibur bersama keluarga itu.
Chris memang tak bisa memenuhi janji pernikahannya untuk selalu bersama Brandon dikala suka dan duka sebagai seorang istri. Namun Chris mampu mewujudkannya dalam bentuk cinta yang lain. Ia tak meninggalkan Brandon untuk mencapai mimpinya menjadi seorang ibu. Ia tak ikut-ikutan menelantarkan Brandon seperti keluarga Brandon lainnya. Diketahui keluarga Brandon memutuskan meninggalkan pria itu setelah mengalami kecelakaan yang hebat. Begitulah kehidupan Chris Armstrong. Meski kehidupan yang ia jalani saat ini banyak menuai kontroversi. Hal ini terlihat dari beberapa komen di akun media sosialnya. Bayangkan kamu mendapat cedera otak yang parah di mana kamu tak bisa menggerakkan tubuhmu dan kamu harus menonton istrimu dengan pria lain seumur hidupmu. Ini menjijikkan. Tulis salah satu netizen. Kamu meninggalkan Brandon karena dia cacat dan memaksanya menontonmu dengan pria lain. Bagaimana kamu tahu Brandon setuju dengan ini? Sementara ia tak bisa bicara. Timpal netizen yang lain. Namun ada juga netizen yang memuji ketulusan hati Chris dan James. Suamimu sekarang luar biasa. Ia menerimamu dan pengabdianmu pada Brandon dengan kasih dan cinta. Kamu sangat terberkati. Bagi Mimin, apa yang dilakukan Chris sangat menyentuh hati. Jika egois, bisa saja wanita yang kini berusia 38 tahun itu fokus dengan keluarga barunya tanpa repot-repot mengurus mantan suaminya. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan terus kisah mengharukan lainnya di episode selanjutnya.